Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Andika Satria Piningit. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Tata Negara Siasa, semester 2 kelas B, dengan NIM 12130300068 dengan absen 19. Kepada Bapak Profesor Dr. Izham Fautanu, Magister Agama, dan juga kepada Bapak Lutfi Fahru Rizal Sarjana Syariah Magister Hukum yang terhormat, izin saya review ulang materi kembali mata kuliah Ilmu Negara dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Yang pertama yaitu mengenai kontrak belajar, tentang apa saja yang akan mahasiswa pelajari. Lanjut saja ke pertemuan kedua, yaitu ilmu negara menurut teori Jelinek terbagi kepada dua hal. Yang pertama, Allgemeine Staatslehre. Allgemeine Staatslehre terbagi dua, ada Allgemeine Staatslehre dan juga Allgemeine Spezielle Staatslehre. Yang kedua, Besondere Staatslehre. Besondere Staatslehre terbagi dua, ada Individuelle Staatslehre dan juga Spezielle Staatslehre. Carlsen mengatakan ilmu negara hanya fokus kepada aspek hukum. Adapun menurut Kranenburg, dia tidak sepakat dengan pendapat Carlsen. Dia membuat antitesis Carlsen. Menurut Kranenburg, ilmu negara ini harus membahas mengenai asal mulanya, sejarahnya, dan bagaimana terbentuk suatu negara itu sendiri. Asal mula ilmu negara berasal dari Jerman pada tahun 1882 oleh George Jelinek. Kemudian di Indonesia dikenalkan pertama kali oleh Universitas Gadjah Mada pada 1946. Penyebutan ilmu negara dalam beberapa negara berikut yaitu Belanda Staatslehre, di Jerman Staatslehre, di Prancis Theorie d'Etat, di Inggris Theory of State. Berdasarkan objeknya, ilmu negara mempunyai 3 objek, yaitu asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan pemerintah. Adapun hubungan dengan ilmu lain yaitu hukum tata negara, aspek hukumnya, hukum statis, hukum administrasi negara, yaitu aspek atau hukum dinamis, ilmu politik, seperti histori, politik, sejarah terbentuknya negara tersebut, ilmu ekonomi, yaitu mempelajari teori dan praktik bernegara. Herbert Spencer berpendapat bahwa ilmu negara terbagi menjadi 4, yaitu diferensiasi pembedaan, determinasi kesamaan, spesialisasi fokus, integrasi keilmuan dalam bernegara. Ilmu negara juga terbagi menjadi 4 aliran, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus. Perbedaan zaman Yunani dan Romawi Yunani. Zaman Yunani yaitu ilmu pengetahuan tidak berkembang pesat, menilik berdasarkan soal praktis. Konsepsi kenegaraan bisa dilihat melalui praktek. Zaman Romawi Yunani yaitu hukum dan kesusilaan dipisahkan cara berpikir yuridis, murni dan praktis. Lanjut ke pertemuan ketiga, masih mengenai ilmu negara. Secara etimologi atau bahasa, bahwa dalam negara ini secara bahasa berbeda-beda dalam penyebutannya. Dalam bahasa Inggris, state, bahasa Jerman dan Belanda, staat, bahasa Prancis, etat, dan di Indonesia dari bahasa Sanskerta. Sanskerta ini adalah bahasa yang paling tua. Ketika negara kita belum terbentuk, nenek moyang, dan diartikan bahwa negara dalam bahasa Sanskerta itu adalah negara atau nigara, artinya kota besar. Penggunanya negara ini sudah lama digunakan. Salah satunya ditemukannya sebuah kerajaan di Pulau Nusantara, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kemudian ada kitab yang fokus mengenai ketatanegaraan yang dibuat oleh salah satu sesepuh Nusantara, yaitu Empu Prapanca. Dia membuat sebuah kitab yang dinamai dengan Negara Kertagama. Kitab ini membicarakan tentang ketatanegaraan atau kondisi yang bersifat kenegaraan di Nusantara kala itu. Simpulan dari pembahasan ini tentang definisi negara menurut etimologi maupun pendapat sarjana, untuk negara itu kurang lebih ada 5 komponen yang harus dipenuhi,
yaitu pertama organisasi, kedua pemerintah, ketiga rakyat, keempat wilayah, kelima pengakuan. Lanjut ke pertemuan keempat, The 1933 atau 1933 Montevideo Convention on the Right and Duties of States. Satu wilayah. Setiap negara tentunya harus memiliki wilayah yang berdaulat. Kedaulatan wilayah adalah mahkamah internasional dalam Islam of Lamashtish. Involves the exclusive right to display the activities of a state. Wilayah ini tidak dipersengketakan oleh negara-negara lain. Wilayah ini adalah mutlak secara kenegaraan. Yang kedua, penduduk. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Orang yang tinggal di daerah tersebut, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Wilayah ini digunakan sebagai tempat tinggal, dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Yang ketiga, pemerintahan. Menurut William H. Crawford, the requirement the putative states have an effective government might be regarded as central to its claim to statehood. Pemerintahan terdiri dari lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Yang keempat, pengakuan. Terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, de facto. De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti pada kenyataannya atau pada praktiknya. Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi. Meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum, artinya de facto ini melihat bagaimana kondisi di lapangan dari suatu fenomena yang berkaitan. Artinya, de facto ini menentukan wilayah itu berjalan dengan baik atau tidak. De facto terbagi menjadi dua, yaitu de facto sifatnya tetap dan de facto sifatnya sementara. De facto sifatnya tetap artinya satu negara mengakui keberadaan negara tanpa memperhatikan kondisi sekarang dan kondisi di masa yang akan datang. Jika negara kedepannya hancur, maka pengakuannya tetap mengakui keberadaan tersebut ada. De facto yang sifatnya sementara artinya pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan dari negara tersebut. Jika negara itu hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. De jure. Berdasarkan dari bahasa Latin klasik yang digunakan untuk menjelaskan pengakuan terhadap suatu kondisi ketetapan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Secara umum, ungkapan yang berarti berdasarkan atau menurut hukum, yang dibedakan dengan de facto, yang berarti pada kenyataannya fakta. 4. Hubungan internasional. Jika sudah diakuin hubungan internasional, maka dilanjut oleh deklaratif dan diplomatik. Deklaratif adalah pendeklarasian sebuah negara kemudian melakukan diplomasi dengan negara-negara lain dalam hubungan internasional. Diplomatik berasal dari bahasa Latin diploma, bahasa Inggris diplomasi, yaitu piagam. Dalam arti luas, diplomatik diartikan sebagai sarana-sarana yang sah dan legal yang digunakan satu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Pertemuan kelima masih mengenai tentang ilmu negara. Bahwa negara itu adalah berdasarkan kepada kenyataan atau fakta yang ada. Jadi sifatnya normatif sampai yuridis, dan dasolen dan dasen yang artinya peraturan hukum, dan dasen yang artinya adalah peristiwa konkret. Pada teori ini lebih ditekankan pada sebuah pembangunan dan peningkatan negara tanpa meninggalkan fakta-fakta aslinya. Teori negara kapitalis. Tokoh pengagas dari teori negara kapitalis klasik adalah Adam Smith. Negara itu memiliki peran kecil, jadi tugas negara itu hanya sebatas social service. Jadi menurut Adam Smith, bahwa negara itu harus mengakomodir terhadap kepentingan negaranya berdasarkan teori kapitalis klasik. Teori negara Marxis klasik, pencetus teori ini adalah Karl Marx 1818 sampai 1883, bahwa negara itu hadir karena secara adat kepentingan kaum borjuis yang bertujuan untuk menindas kaum proletar. Teori negara Bonapartis, pencetusnya Louis Bonaparte. Bonaparte berpendapat ini tidak jauh berbeda dengan Karl Marx. Jadi negara itu sebagai satu alat untuk mewujudkan kapitalisme, yang mana pada kehadiran negara ini akan terjadi pertentangan antara kaum buruh dan pemodal. Oleh karena itu, menurut Bonaparte, keberadaan negara menguntungkan bagi kaum pemodal karena mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Pertemuan ke-6 yaitu mengenai teori ilmu negara pluralis.
Teori ini adalah pandangan yang melihat bahwa negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara itu sendiri. Paham ini menekankan bahwa dari heterogenitas satu keberagaman masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial politik yang saling berinteraksi. Jadi tidak ada kelompok yang secara eksklusif mengendalikan atau mendominasi terhadap kelompok-kelompok yang lainnya. Korporatis. Teori ini salah satu mengagasnya adalah Kevin Passmore. Dia berpandangan bahwa teori ini mengikutsertakan masyarakat dalam mengambil kebijakan terutama melalui wakil mereka di lembaga pemerintahan. Teori ini merupakan pertemuan dari kemandirian negara di mana negara tidak dikendalikan oleh kepentingan dan golongan dalam masyarakat dengan faktor partisipasi masyarakat. Jadi negara melibatkan masyarakat dalam wujud konsultasi yang dilembagakan sehingga terbentuk suatu kelompok yang oligarki dan terorganisir. Strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif yang disebut dengan otonomi relatif negara. Kemandirian negara berasal dari perusahaan sosial masyarakat sendiri, organis. Teori ini berpandangan bahwa negara memiliki kemandirian yang sangat besar. Negara berperan aktif dalam pengambilan kebijakan secara tidak demokratis, di mana dominasi negara lebih besar daripada rakyatnya. Tujuannya adalah terciptanya negara yang kuat agar bisa melayani rakyat. Dalam teori ini terjadi totalitarianisme, kesewenang-wenangan atau kekuasaan yang penuh negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemandirian negara muncul sebagai hasil perubahan sosial dan bukan negara sendiri bentuknya, tapi produk konfigurasi struktural masyarakat. Jadi kemandirian dan perubahan sosial itu berasal dari masyarakat sendiri. Pertemuan ketujuh yaitu mengenai asal mula negara. Asal mula negara ini terbagi menjadi 8 zaman. Di pertemuan kali ini akan membahas 4 zaman dahulu, yaitu Yunani kuno, Romawi kuno, masa abad pertengahan, dan masa of Rome. Yang pertama Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno merupakan awal mula pemberangkatan asal mula teori negara. Pada abad ke-4 sampai 8 sebelum Masehi, masyarakat Yunani atau yang menggunakan bahasa Yunani tersebar di berbagai tempat dan kepulauan-kepulauan di dunia. Salah satunya di Athena. Athena telah menjadi negara modern dan terkenal dengan kota metropolis. Adapun tokoh Yunani kuno yaitu Socrates berpendapat tentang hakikat manusia, yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, menurutnya asal mula negara itu berasal dari hakikat manusia itu sendiri yang meliputi ketentraman, ketertiban agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Adapun menurut Plato, ia berpendapat bahwa asal mula negara itu berasal dari kebutuhan manusia itu sendiri, seperti kebutuhan pangan untuk makan dan lain-lain. Oleh karena hal itu mendorong manusia untuk berkelompok karena saling membutuhkan dan terjadi kontrak atau kesepakatan untuk saling melengkapi. Kemudian menurut Aristoteles berpendapat lebih modern, yaitu bahwa asal mula negara berasal dari terjadinya individu dengan individu lainnya sehingga membentuk sebuah keluarga, dan kemudian dari keluarga melakukan penggabungan yang lebih luas dan terbentuklah sebuah negara. Yang kedua, Romawi kuno. Romawi kuno terbentuk karena terpecah belahnya Yunani kuno. Pada masa Romawi kuno sangat terkenal dengan kekaisaran Romawinya, dan kemudian terdapat beberapa tokoh yang lahir pada zaman ini, yaitu Lucretius pada tahun 99 sampai 55 Masehi. Menurutnya manusia pada awalnya tidak berkelompok, namun beliau menekankan bahwa manusia itu butuh bertahan untuk kelangsungan hidupnya. Dari kebutuhan kelangsungan hidup itulah membuat suatu kelompok. Polybius pada tahun 120 sampai 102 Masehi. Menurutnya asal mula negara itu akibat kesenang-wenangan dari raja-raja tirani yang pada saat itu terdapat penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan masyarakat merasa tidak nyaman, sehingga terbentuk negara yang di dalam terdapat aturan. Sehingga terciptalah siklus Polybius dan lahir negara yang menganut konstitusionalisme. Cicero pada tahun 106 sampai 43 SM. Menurutnya asal mula negara terbentuknya negara tidak melalui individu-individu, namun negara sudah terbentuk wilayah kota yang mana sudah terjalin kehidupan bernegara sehingga tidak dalam bentuk formal.
Untuk menertibkan hal itu, maka terbentuklah kota-kota sosial atau sebagai bentuk antitesis terhadap Lukterus. 3. Abad Pertengahan. Pada masa ini dibagi menjadi dua masa, yaitu pra dan pasca Renaissance. Adapun tokoh-tokoh pada masa Renaissance adalah Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, Thomas More. Pada abad pertengahan ini terbelenggu atas kekuasaan feodal atau pemimpin-pemimpin agama sehingga tenggelam dalam masa kegelapan. Pada saat itu masyarakat sangat kuat sehingga apapun dilandasi oleh fatwa yang keluar dari kaum Quraisy atau Quraisy, sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk membentuk sebuah negara. Dan pada masa pasca Renaissance adalah Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, Thomas Hobbes. Pada masa ini aliran yang menghidupkan kembali budaya Yunani kuno yang dimulai pada abad ke-14 sampai di puncak keempat ke-15. Masa di mana orang mematahkan semua ikatan yang ada dan digantikan dengan bertindak sebebas-bebasnya. Yang keempat, Aufklärung atau masa rasionalisme. Pada masa ini terlahirlah tokoh-tokoh terkemuka, yaitu John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Menurutnya bahwa keberadaan negara ini karena adanya perjanjian pemerintahan Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755. Menurutnya asal mula negara karena faktor kekuasaan dan perlu untuk dipisahkan. Jean-Jacques pada tahun 1712 sampai 1778. Menurutnya asal mula negara adalah kontrak sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Menurutnya asal mula negara karena terdapat keinginan untuk membuat negara hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebih saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.